Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hariningsih, calon guru penggerak angkatan 8. Saat ini saya seorang guru di SMK Negeri 2 Palu, Sulawesi Tengah. Dalam video ini, saya akan menggambarkan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Mari kita simak dahulu konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Kodrat keadaan, 2. Prinsip perubahan, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Kodrat keadaan maksudnya dalam menuntun murid kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya menuntun murid yang sesuai dengan alam, tempat di mana masyarakat berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam, serta potensi dan kemampuan pada murid. Sedangkan kodrat zaman maksudnya menuntun murid yang sesuai dengan zamannya, mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Rangka perubahan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah prinsip perubahan atau dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas maksudnya kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Asas konvergensi maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Asas konsentris artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbit. Asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid sebagai planet yang mengorbit pada matahari sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing, di mana setiap planet dengan karakteristiknya masing-masing berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Angka perubahan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah budi dan pekerti. Budi mencakup cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti merupakan tenaga atau raga. Seingat dengan semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing matio mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayane, di belakang memberi dorongan. Dari penjelasan-penjelasan konsep itu, maka pendidikan itu memerdekakan. Pendidikan dan pendidik harus berpihak pada murid. Pendidikan tidak boleh statis, harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Tekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara kesemuanya itu adalah pendidikan berpihak pada murid, di mana guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa mengenali karakter, potensi, bakat, dan minat murid. Guru harus melihat murid sebagai subjek, bukan objek. Guru harus bisa menuntun murid sesuai perkembangan zaman. Guru sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pembelajar. Guru harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari segi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Hal yang dapat kita lakukan agar terwujud pendidikan yang berpihak pada murid yaitu berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, manfaatkan teknologi dalam pembelajaran sesuai perkembangan zaman, perbanyak interaksi, pahami latar belakang murid, dan berikan teladan dengan pembiasaan-pembiasaan positif. Konsep pada itu semua, maka yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu menguatkan karakter positif. Sebelum memulai pembelajaran diawali dengan bersih-bersih, berdoa, bersyukur, dan berbagi cerita. Pembelajaran dilakukan di ruang kelas dan di luar kelas. Melakukan kegiatan sambil berkreasi dengan menggunakan aplikasi kekinian. Menghasilkan karya atau proyek yang terstruktur dari perencanaan sampai presentasi. Tantangan yang dihadapi saat ini menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Solusi yang bisa diambil, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21 melalui berbagai pelatihan, workshop, seminar, ataupun diklat.
Kemudian, memahami karakteristik unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar. Melakukan komunikasi dengan komite sekolah dan orang tua murid, melibatkan mereka dalam musyawarah. Dan tidak lupa adalah kegiatan pembiasaan. Demikian pemaparan pemahaman saya tentang pendidikan yang berpihak pada murid sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.